Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Azmi Perdana. Sebelum masuk materi, saya ingin memperkenalkan anggota dalam kelompok. Pertama ada saya Dandi Azmi Perdana, yang kedua ada Ilham, dan yang ketiga ada Nani, keempat ada Maria, dan yang terakhir ada Risel. Di sini kelompok kami ingin membahas tentang palem, kernel, crossing. Adapun materi yang kami bahas tentang jenis hazard yang memapar, seperti fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikososial. Kemudian ada hazard yang paling berbahaya dan paling besar risikonya. Yang ketiga ada langkah pengukuran dan pemeriksaan terhadap hazard prioritas. Dan yang terakhir ada usulan langkah pengendalian terhadap hazard prioritas. Yang pertama saya menjelaskan tentang hazard kimia. Bahaya kimia soda kaustik. Soda kaustik termasuk bahan kimia berbahaya. Soda kaustik dapat menyebabkan gatal pada kulit dan merusak mata, yang berbahaya jika terkontak langsung. Soda kaustik merupakan bahan kimia yang berbahaya kelas 8 dan bersifat korosif. Apa itu korosif? Korosif adalah zat kimia yang menyebabkan kerusakan atau perubahan irreversibel pada jaringan kulit manusia atau lainnya yang terkontak. Bahaya kimia pajanan debu. Debu merupakan potensi bahaya di area kerja, palem, kernel, crossing. Debu berpotensi menyebabkan gangguan pernapasan. Berdasarkan hasil pengukuran pajanan debu pada tahun 2010, didapatkan hasil pengukuran yaitu 0,72720 mg per M3. Hal ini disesuaikan dengan nilai ambang batas yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan Kemenkes tahun 2006. Debu adalah partikel padat kecil yang menggantung di udara dan dapat terhirup oleh tenaga kerja. Debu dapat dihasilkan oleh proses alami atau mekanis seperti pemecahan, penghalusan, dan penggalian. Pajanan debu dengan menghirup debu terlalu banyak dapat menimbulkan penyakit akibat kerja terhadap tenaga kerja tersebut, pneumokoniosis. Bahaya kimia pajanan foam. Di area kerja palem, kernel, crossing terdapat pada potensi bahaya disebabkan oleh foam. Asap yang dihasilkan dari proses pengalasan dapat menimbulkan gangguan pernapasan. Foam termasuk bahaya kimia atas dasar perbedaan fisik, yaitu kelompok partikel. Foam berbahaya karena mudah terhirup dan memiliki luas permukaan yang besar saat kontak dengan jaringan tubuh. Paparan foam dapat menimbulkan penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja tersebut yaitu pneumonia koniosis. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya, hazard fisik. Hazard fisik terdapat 5 bagian, yaitu kebisingan, getaran, pencahayaan, suhu lingkungan, dan radiasi. Yang pertama yaitu bahaya fisik kebisingan. Di area kerja palem, kernel, crossing terdapat potensi bahaya disebabkan kebisingan tersebut berasal dari mesin produksi dan peralatan kerja. Kebisingan berpotensi menyebabkan pendengaran berkurang berdasarkan hasil pengukuran paparan kebisingan tahun 2014 di lingkungan palem, kernel, crossing didapatkan hasil
pengukuran kebisingan melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Kemenaker sebagaimana persyaratan kesehatan lingkungan adalah 85 desibel untuk paparan 8 jam kerja. Kebisingan akan mengganggu konsentrasi pekerjaan dan menimbulkan reaksi psikologis yang tidak menyenangkan terhadap bising dan komunikasi terganggu, merasa gugup, susah tidur, kelelahan, menurunkan gangguan dan menurunkan gairah kerja dan menyebabkan meningkatkan absensi, bahkan penurunan produktivitas. Kebisingan dengan panjanan terus-menerus dapat menyebabkan sensasi suara, gemuruh, dan berdenging hingga menyebabkan ketulian. Bahaya fisik getaran. Di area kerja Plum Karnel Kersing terdapat potensi bahaya. Bahaya apa sih? Tidak kelihatan. Bahaya disebabkan getaran. Getaran merupakan potensi bahaya di area kerja. Panjanan getaran dapat menyebabkan potensi akibat kerja, yaitu sindrom getaran tangan lengan yang terdiri atas efek vaskuler dan efek neurologis. Efek vaskuler yaitu pemucatan episodik pada buku jari ujung bertambah parah pada suhu dingin. Efek neurologis yaitu buku jari ujung mengalami kesemutan. Bang, lanjut. Bahaya fisik pencahayaan. Berdasarkan hasil pengukuran intensitas pencahayaan tahun 2014 di lingkungan Plum Karnel Kersing didapatkan hasil pengukuran intensitas pencahayaan kurang dari 100 lux sebagaimana persyaratan kesehatan lingkungan kerja dalam Kemkes adalah minimal 100 lux. Penerapan diperlukan oleh manusia untuk mengenali suatu objek secara visual. Pencahayaan yang baik memungkinkan orang dapat melihat objek-objek yang dikerjakannya secara jelas dan cepat. Pencahayaan yang kurang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja, yaitu penglihatan yang kabur, kelelahan mata dengan berkurangnya daya dan efisiensi kerja mata, kelelahan mental, keluh-keluhan pegal di daerah mata, dan sakit kepala di sekitar mata. Bahaya fisik suhu lingkungan. Lingkungan kerja panas menyebabkan gangguan konsentrasi berdasarkan hasil pengukuran suhu lingkungan tahun 2014 di lingkungan Plum Karnel Kersing didapatkan hasil pengukuran melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan oleh Kemenkes. Lingkungan kerja yang panas akan mempengaruhi kesehatan tenaga kerja. Potensi bahaya suhu lingkungan yang panas disebabkan oleh temperatur mesin yang meningkat dikarenakan proses operasi terus-menerus, uap panas mesin, dan angin panas mesin. Suhu lingkungan yang melebihi ambang batas dapat menimbulkan efek fisik maupun efek psikis. Efek psikis adalah meningkatkan denyut jantung, mudah berkeringat, tidak seimbang kadar air dan garam dalam tubuh, dan perubahan aliran darah di kulit. Efek psikis adalah kemampuan kerja yang berkurang, mudah kelelahan, konsentrasi berkurang. Bahaya fisik radiasi. Di area kerja didapatkan informasi bahwa pada pekerjaan
pengelasan menghasilkan sinar yang merupakan potensi bahaya radiasi ultraviolet. Sinar pengelasan termasuk potensi bahaya. Percikan bunga api berasal dari proses pengelasan. Menghasilkan radiasi sinar ultraviolet. Pancanan radiasi ultraviolet dapat menyebabkan fotokarititis dan konjungtivitis, nyeri pada mata, keluar air mata, tidak mampu melihat sinar, kulit terbakar merupakan tanda telah terjadinya pancanan radiasi. Terus, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hazard biologi. Bahaya biologi. Area kerja Palm Karnel Kersing mengenai kondisi sarana kakus, toilet, kantin, cuci tangan bersih, layak untuk digunakan. Toilet di area kerja ada bersih dan ada kotor. Pada tiap perusahaan yang terpajan oleh debu harus disediakan tempat makan yang terpisah. Tenaga kerja tidak diperbolehkan makan dalam ruangan kerja disebabkan di tempat kerja terdapat bahan yang membahayakan kesehatan. Tiap tempat kerja juga harus menyediakan kakus yang memenuhi syarat kesehatan. Sanitasi dapat membantu upaya pemberantasan penyakit menular, sehingga harus dilaksanakan sesuai ketentuan. Menyebar secara langsung maupun tidak langsung melalui air. Penyakit tersebut kolera, disentri, tifoid, diare. Penyakit infeksi melalui saluran pencernaan dapat dilakukan dengan menyediakan air bersih, menutup makanan agar tidak terkontaminasi oleh debu dan lalat, buang air besar dan membuang sampah tidak di sembarangan tempat. Hazard ergonomi. Bahaya ergonomi. Terdapat potensi bahaya ergonomi yang mencakup dari posisi kerja yang salah, seperti bekerja dalam keadaan jongkok di area kerja Palm Karnel Kersing. Ergonomi adalah penerapan prinsip-prinsip tentang kinerja manusia yang berhubungan dengan desain, sistem kerja yang aman dan efisien, peralatan dan lingkungan kerja. Data sintrometer atau ukuran-ukuran tubuh tenaga kerja sangat penting dalam berbagai analisis masalah-masalah di bidang ergonomi. Misalnya, dalam penyesuaian kursi kerja, dimensi tempat kerja, penempatan panel-panel kendali, dan sebagainya. Hazard psikologi. Bahaya psikologi. Efek yang ditimbulkan dalam jam kerja malam. Jam kerja malam membuat mata mengantuk. Shift kerja merupakan salah satu stresor yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan secara langsung maupun tidak langsung. Pekerjaan dapat memberikan kepuasan dan tantangan. Sebaliknya, dapat pula menjadi gangguan dan ancaman. Faktor yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan akibat kerja yaitu kecepatan dan beban kerja. Beban kerja yang semakin berat apabila tenaga kerja juga dituntut untuk bekerja dengan retime pekerjaan yang lebih cepat dan target produksi yang lebih tinggi. Hazard yang paling berbahaya adalah hazard kimia, yaitu ada 3. Kimia soda kaustik, kimia penjenuh debu, kimia penjenuh foam. Langkah pengukuran dan pemeriksaan terhadap hazard kimia ada 2. 1. Pengukuran hazard pada lingkungan. Yang kedua,
pengukuran dilakukan pada pekerja. Yang pertama, hazard kimia harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya bahan kimia. Pengukuran faktor kimia dilakukan terhadap pajanannya dan terhadap pekerja yang terpajan. Hasil pengukuran terhadap pajan tersebut yang mana hasilnya harus dibandingkan dengan NAB paling singkat selama 6 jam. Sementara hasil pengukuran yang hasilnya harus dibandingkan dengan PSD harus dilakukan paling singkat selama 15 menit sebanyak 4 kali dalam durasi 8 jam kerja. Sedangkan hasil pengukuran yang hasilnya harus dibandingkan dengan KTD harus dilakukan menggunakan alat pembacaan langsung untuk memastikan tidak terlampaui. Yang kedua, pengukuran dilakukan pada pekerja. Untuk mengetahui hazard kimia terhadap pekerja yang terpajan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan khusus pada spesimen tubuh pekerja dan dibandingkan dengan indeks pajan biologi IPB. IPB adalah kadar konsentrasi bahan kimia yang didapatkan dalam spesimen tubuh pekerja dan digunakan untuk menentukan tingkat pajanan terhadap pekerja sehat yang terpajan bahan kimia. Hajat prioritas. Pengendalian administratif. Yang pertama, pengendalian yaitu pengetahuan kepada tenaga kerja tentang K3, kaidah K3, training yang terkait dengan meningkatkan kompetensi tentang K3. Selain itu, warning sheet of format untuk pekerjaan khusus, instruksi kerja sebelum bekerja, seperti 3 kali dalam seminggu, membersihkan area kerja menggunakan mesin kerja khusus ras Asia, alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang dibias digunakan airproof, masker, goggles, welding mask, welding gloves, sarung tangan. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahiran. Ada. Bisa lah mendia, Mas. Gimana berhenti kan itu? Jaga ke rumah saya.